Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anita. Ya, hari ini kita akan belajar tentang analisis formasi instrumen atau kimia analisis yang berjudul validasi metode analisis. Jadi untuk validasi metode analitik ini merupakan suatu proses untuk mengkonfirmasi bahwa analisis atau prosedur yang akan digunakan untuk pengujian tertentu bisa memenuhi syarat. Nah, memenuhi syaratnya sesuai dengan pedoman yang ada di Farmakopeia Indonesia atau FI, bisa di USP, ICH, ataupun FDA dan lain-lain. Nah, validasi ini sebagai salah satu kontrol kualitas dan regulasi dari praktek manufaktur atau pembuatan sediaan di dalam industri farmasi. Bagaimana tahapan uji analisis? Nah, ada beberapa macam tahapan. Yang pertama adalah mutu dan sumber baku pembandingnya untuk senyawa yang dianalisis. Jadi harus tahu mutunya dan sumbernya, bahwa senyawa pembanding itu memang bagus, terus atau sesuai dengan persyaratan. Terus yang kedua adalah prosedur yang digunakan untuk penyiapan larutan pembanding. Berarti ada langkah-langkahnya untuk bagaimana cara membuat larutan pembanding. Yang ketiga adalah mutu semua reaksi atau pelarut yang digunakan saat penetapan kadar dan metode pembuatannya. Jadi semuanya harus bermutu, reaksinya maupun cara penetapan kadarnya. Kemudian yang keempat adalah prosedur dan keadaan yang digunakan untuk pengoperasian semua perlengkapan dalam penetapan kadar. Jadi ada langkah-langkah kerjanya untuk pengoperasian. Terus yang terakhir adalah metodologi yang digunakan saat pemrosesan sampel sebelum dilakukan analisis. Itu semuanya adalah tahapan uji analisis. Validasi prosedur analitis meliputi dari uji identifikasi, uji kuantitatif pengotor, dan uji batas untuk kontrol pengotor, dan uji kuantitatif senyawa aktif. Untuk uji identifikasi ini berarti dia hanya memastikan identitas sampel dibandingkan dengan standar. Jadi kalau misalnya spektro dilihat spektranya, kalau HPLC dan GC bisa dilihat kromatogramnya. Itu dibandingkan. Jadi hanya untuk tahu identitasnya ada atau tidak dari senyawa itu. Yang kedua adalah uji kuantitatif pengotor. Nah, uji kuantitatif ini berarti mencerminkan karakteristik kemurnian sampel karena yang dilihat adalah jumlah dari pengotornya. Jadi kalau misalnya jumlah pengotornya sedikit atau kuantitatifnya sedikit berarti dia dinyatakan murni atau sesuai, misalnya sesuai persyaratan uji kuantitatif pengotor, uji batas ujinya berapa. Nah, dia sesuai dengan kadar yang diperbolehkan atau tidak. Terus yang ketiga adalah uji batas untuk kontrol pengotor. Nah, ini uji limit atau uji batas ini berapa banyak batasnya pengotor yang boleh ada di dalam suatu sampel. Terus yang keempat adalah uji kuantitatif senyawa aktif. Nah, ini untuk tahu berapa banyak dari bahan aktif yang ada di dalam sampel atau bahan obat. Berdasarkan USP bahwa diklasifikasikan menjadi 4. Ada kategori 1 sampai 4. Untuk kategori 1 ini metode analisisnya untuk kuantitasi dari pengukuran zat obat secara massal atau bahan aktif termasuk pengawet dalam produk farmasi. Jadi untuk kategori 1 untuk menguji jumlah zat aktifnya di dalam bahan obat ataupun pengawet. Nah, yang kategori 2 ini untuk menentukan pengotor dalam obat curah atau penentuan senyawa degradasi. Jadi senyawa yang hasil pemecahan dalam produk farmasi. Terus yang kategori 3 ini metode analitik untuk menentukan kinerjanya, misalnya untuk penentuan dari disolusi, pelepasan obat. Nah, itu masuk kategori 3. Terus untuk kategori 4 ini hanya uji identifikasi dari sampel.
Berikut ini adalah tabel dari karakteristik menurut ICH. Kalau misalnya mau uji identifikasi, yang dicentang adalah berarti yang wajib diuji adalah spesifisitas. Sedangkan kalau untuk uji kemurnian, kalau kuantitatifnya yang tidak dimasukkan hanya detection limit atau limit deteksi atau LOD. Sedangkan untuk uji batasnya yang harus ada adalah spesifitas dan deteksi limit. Atau untuk pengujian yang lain yang LOD dan LOHI itu tidak perlu diujikan. Itu menurut ICH. Sedangkan menurut USP ada beberapa kategori ya, sesuai yang saya jelaskan tadi. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan 4. Nah, kalau misalnya sudah dicentang berarti itu yang wajib harus diuji. Untuk kategori 1 yang tadi untuk kuantitatif bahan obat berarti tanpa perlu melakukan pengujian LOD maupun LOHI. Sedangkan untuk kategori 2 secara kuantitatif dan batas ini berbeda ya. Jadi yang tidak perlu diuji untuk kuantitatif adalah LOD, sedangkan uji batasnya yang harus diuji adalah spesifitas dan LOD. Sedangkan kategori 3 hanya wajib untuk presisi dan ruggedness, sedangkan kategori 4 hanya wajib untuk spesifitas. Begitu. Apa saja parameter validasi metode analisis? Sesuai dengan ICH Q2 itu parameternya ada 11, meliputi ketepatan, akurat atau akurasi, presisi, keterulangan, presisi intermediate, kekhususan, batas deteksi, batas kuantitas, linearitas, jarak, robustness, dan sistem suitability. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu ketepatan atau akurasi? Jadi ketepatan atau akurasi itu adalah keterdekatan antara nilai yang diukur dengan nilai yang diterima, baik sebagai nilai sebenarnya atau nilai referensi atau disebut sebagai kebenaran. Cara menentukan akurasi dengan membandingkan antara sampel dengan standar reference. Yang kedua bisa melalui perolehan kembali analit. Yang ketiga itu ditambahkan matrik kosong. Jadi analitnya itu maksudnya ditambahkan ke dalam matrik kosong. Kemudian yang ketiga adalah penambahan standar analit. Metode akurasi ini membandingkan dengan metode yang dilakukan di farmakope. Jadi kalau misalnya nilai kebenarannya 5, berarti untuk mencapai akurasi yang benar berarti harus mendekati nilai 5, itu akurasi. Berbeda dengan presisi. Kalau presisi itu kedekatan, kesesuaian, jadi sebaran di antara serangkaian pengukuran yang diperoleh saat pengambilan sampel secara berulang pada kondisi sampel yang homogen dan sudah ditentukan. Untuk presisi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pengulangan, presisi menengah, dan reprodusibilitas. Pengulangan ini pada kondisi operasinya sama, analis sama, waktunya yang singkat karena pada waktu yang sama juga. Sedangkan presisi menengah ini diuji pada beberapa hari dengan instrumen dan analisis. Sedangkan reprodusibilitas dia dilakukan di lab yang berbeda. Syaratnya untuk presisi dia harus sampelnya adalah homogen dan otentik. Karena untuk tahu kedekatan dari sebarannya. Nah, ini contohnya untuk gambar akurasi presisi. Jadi kalau akurasi dia harus dekat dengan nilai sebenarnya. Sedangkan presisi dia harus berada di sekitar nilai yang terukur. Nah, ini ada yang low akurasi dari gambarnya adalah dan low presisi. Berarti dia kalau nilai benarnya ada di tengah, karena dia akurasinya rendah berarti dia menjauhi nilai benarnya. Sedangkan presisinya rendah maka dia datanya akan tersebar, tidak berkumpul. Kalau presisinya tinggi tapi akurasinya rendah berarti dia nilainya akan jauh dari nilai sebenarnya, makanya dia menjauh, tapi dia berkumpul makanya dia presisinya tinggi.
Sedangkan kalau misalnya akurasinya tinggi tapi presisinya rendah, dia nilainya mendekati sebenarnya tapi dia sebarannya tidak saling berdekatan. Nah, yang bagus adalah high akurasi atau akurasinya tinggi dan high presisinya tinggi. Jadi dia mendekati nilai sebenarnya dan sebarannya adalah berdekatan. Itu. Nah, yang ketiga adalah keterulangan atau repeatability. Jadi ini mengekspresikan presisi di dalam kondisi operasi yang sama dan waktu yang singkat. Nah, dia juga disebut sebagai presisi intra-assay. Contohnya adalah penetapan kadar yang diulangi oleh orang yang sama dengan instrumen tunggal. Yang keempat adalah presisi intermediate atau intermediate precision. Nah, ini presisi menengah yang mengekspresikan variasi presisi saat analisis itu dilakukan oleh analisis di dalam lab, tapi harinya yang berbeda, analisnya berbeda, peralatannya berbeda. Tujuannya adalah untuk standarisasi variasi-variasi yang terjadi di dalam metode ataupun di dalam analis ataupun dalam peralatan, karena semua kondisinya berbeda. Jadi kalau misalnya analis berbeda, waktu yang berbeda, alatnya berbeda, nah itu untuk tahu apakah ada perbedaan antara kondisi-kondisi yang berbeda itu. Yang kelima adalah kekhususan atau specificity. Spesifitas adalah kemampuan untuk mengukur analit di dalam kompleks campuran. Jadi metode atau alat itu bisa mengukur analit di dalam campuran macam-macam. Nah, kemampuan untuk menghasilkan sinyal yang dia tidak dipengaruhi oleh gangguan. Gangguannya bisa berupa pengotor atau zat pengurai ataupun matriks zat pembawanya. Nah, untuk implikasinya ada 3, bisa untuk uji identifikasi, uji kemunian, dan untuk pengujian yang lain. Untuk identifikasi berarti dia bisa membedakan antara senyawa yang akan diuji dengan senyawa yang standarnya. Jadi untuk memastikan bahwa identitas senyawa hasil ujinya itu sesuai. Sedangkan uji kemunian bahwa memastikan prosedur analit itu memungkinkan pernyataan yang akurat dari isinya dan bebas dari pengotor. Terkait pengotor itu apa saja, bisa residu pelarut, bisa logam berat. Jadi dia bebas dari itu semua. Sedangkan untuk pengujian ini untuk mencapai hasil yang akurat tentang isi dari analit di dalam sampel. Spesifitas ini merupakan nilai tertinggi dari selektivitas. Sedangkan selektivitas sendiri ini didefinisikan sebagai sejauh mana metode bisa mengukur analit sesuai dengan reference. Sedangkan komponen lain mungkin ada seperti pengotor, degradan maupun matrik. Dikatakan spesifik sesuai dengan metode yang menghasilkan respon untuk analit tunggal, sedangkan selektif memberikan respon untuk sejumlah entitas kimia yang bisa dibedakan satu sama lain. Jadi kalau spesifik itu jelas akan keluar senyawa tunggal saja, sedangkan selektif dia bisa membedakan antara pengotor sama senyawanya. Makanya spesifik itu lebih tinggi dibandingkan selektivitas. Yang keenam adalah LOD atau batas deteksi atau detection limit atau limit of detection. Nah, dia merupakan jumlah analit terendah dalam suatu sampel yang bisa dideteksi, tapi belum tentu bisa dikuantifikasi sebagai nilai yang tepat. Jadi dia hanya bisa dilihat saja dalam jumlah terkecilnya sesuai dengan spesifikasi alat. Jadi kalau misalnya alatnya bisa mendeteksi 1 ppm, dia hanya bisa dideteksi itu saja, cuma belum bisa ditentukan berapa nilai kuantitasnya atau berapa banyak jumlahnya. Biasanya dinyatakan dalam ppm di dalam sampel. Nah, untuk
mengetahui LOD biasanya dengan 4 metode, bisa secara visual, bisa untuk melihat sinyal antara rasio kebisingan, terus bisa melalui deviasi standar dari respon ataupun melalui standar deviasi dari plot linearitas. Nah, untuk LOHI perbedaannya adalah dia bisa mengukur jumlah analit terendah pada sampel secara kuantitatif dan ditentukan secara presisi maupun akurasi yang sesuai. Jadi bisa menentukan berapa banyak sesuai dengan akurasi dan presisinya. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengukur kadar senyawa terendah dalam sampel matriks, biasanya untuk penentuan pengotor atau degradan. Untuk caranya sama seperti LOD, jadi mulai evaluasi visual untuk melihat sinyal antara rasio kebisingan, melalui standar deviasi dari respon, bisa juga standar deviasi dari kemiringan plot linearitas. Terus yang ke-8 adalah linearitas. Jadi untuk mengukur seberapa baik plot kalibrasi respon dibandingkan dengan konsentrasi mendekati garis lurus. Jadi ini membuat regresi linier. Biasanya untuk pengukuran tunggal dari berbagai macam konsentrasi analit. Kemudian dilakukan regresi linier. Kemudian dicari kemiringan plot yang dihasilkan, dicari koefisien intercept dan korelasi, sehingga dia bisa memberikan informasi sesuai dengan linearitas. Yang ke-9 adalah jarak atau range. Jadi dia adalah interval dari konsentrasi antara analit atas dan bawah dari sampel. Biasanya ditunjukkan bahwa prosedur analitik ini memiliki tingkat ketepatan, akurasi, dan linearitas yang sesuai, baru kita bisa menentukan jarak. Terus yang ke-10 adalah robustness. Dia merupakan ukuran kemampuan suatu metode analitik untuk tetap tidak berubah oleh perubahan kecil yang disengaja dalam parameter metode. Jadi kalau misalnya ada perubahan sedikit saja dari parameter metode, dia tidak berubah. Misalnya yang berubah dari kalau HPLC dari laju aliran, suhu kolom, suhu sampel, pH, dan komposisi fase gerak. Sedangkan kalau misalnya dari spektrofotometri dari panjang gelombangnya. Nah, untuk zat dan produk obat biasanya dia robustnya mencapai kurang dari sama dengan 2%, sedangkan untuk pengotor kurang dari sama dengan 10%. Itu syaratnya. Jadi kalau misalnya ada sedikit panjang gelombangnya yang berubah, maka dia tidak mempengaruhi pengujiannya. Terus yang ke-11 adalah sistem suitability test atau pengujian kesesuaian sistem. Biasanya ini digunakan secara rutin di lab untuk mendapatkan analisa yang lebih pasti. Dan untuk memastikan bahwa peralatan elektroniknya, operasi analisis, dan sampel yang akan dianalisis ini sebagai sistem integral yang bisa dievaluasi. Jadi semua hal yang terkait dengan pengujian ini bisa dievaluasi melalui sistem suitability test. Nah, ini tergantung, kalau misalnya karena banyak parameternya, maka yang diuji sesuai dengan yang akan dilakukan saat validasi, apakah untuk melihat benar panjang gelombangnya ataupun semua alatnya beroperasi secara baik. Nah, itu bisa dilakukan uji kesesuaian sistem dalam alat. Nah, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe gratis, tidak bayar, di Dosen Farmasi Cantik, dan senantiasa like dan bunyikan lonceng supaya tahu pemberitahuan dari channel kita. Oke, sekian, terima kasih. Semoga semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.